salah satu kunci sukses dunia dan akhirat adalah kejujuran. Mari kita senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nima. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, pada kesempatan kali ini podcast Mansaro kedatangan salah satu alumni MAN 1 Bojonegoro, yakni Bapak Sutrisno, atau lebih dikenalnya, lebih terkenalnya di Kabupaten Bojonegoro kita tercinta, yakni Pak Tris Pinggiran. Assalamualaikum Bapak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik. Ya, senang sekali bisa silaturahim, mengenang lagi sekolah tempat saya belajar dulu. Masa belajar dulu. Tahun. Kalau datang ke MAN 1 sendiri Pak, baru kali ini atau sebelumnya sudah sering ke sini? Sebelum-sebelumnya pernah, tapi sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Hari-hari disibukkan dengan bisnis, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tadi Pak, waktu pertama kali Bapak masuk ke MAN 1 Bojonegoro sekarang ini, melihat perubahan, bagaimana Pak perubahan-perubahan yang ada di MAN 1 Bojonegoro? Perubahan-perubahan secara fisik luar biasa, bangunan bersih, untuk siswa-siswa juga ramah, bapak-bapak ibu gurunya juga ramah. Saya senang sekali kembali, rasanya teringat tahun 88, masa muda lagi. Teringat sekali dengan masa muda dulu, masa-masa menimba ilmu di MAN 1 Bojonegoro gitu Pak. Iya. Oh ya, Sobat Mansaro, perlu diketahui bahwa Pak Tris ini adalah donatur dari pelaksanaan lomba menulis esai, yakni menulis esai Risalah Rasulullah SAW. Saya ini penasaran Pak, kenapa sih Pak, apa yang melatar belakangi Pak Tris untuk memberikan donasinya melakukan lomba ini? Iya, bulan Syawal kemarin saat saya umroh, saya bernazar waktu di Masjid Nabawi. Saya teringat dengan MAN 1, tempat saya belajar dulu. Jadi di MAN ini saya mulai terbentuk karakter, cita-cita saya, punya impian menjadi pengusaha itu waktu saya sekolah di MAN. Sehingga saya harus nanti melakukan sesuatu lah di MAN, di sekolah tempat belajar saya dulu. Nanti adik-adik kelas saya yang saat ini belajar di MAN harus mengenang lagi perjuangan Rasulullah, bagaimana mereka harus paham, memahami dan membuka literatur lagi tentang Rasulullah, karena ya beliaulah suri teladan kita. Dan ini pikiran saya, ya nanti adik-adik saya yang di MAN 1 Bojonegoro. Tadi juga saya sempat mendengar dari sambutan dari Pak Tris sendiri bahwa setiap dimanapun Pak Tris berada, setiap saat, setiap ditanyakan, dulu Pak Tris kan sebagai seorang pebisnis nih Pak, dari berbagai bidang, saya dengar tadi, bahwa setiap ditanya alumni mana, selalu menjawab bahwa dari alumni MAN 1 Bojonegoro. Bahwa kita tahu bersama bahwa Pak Tris juga backgroundnya dulu juga kuliahnya di ITS Pak ya, kalau nggak salah, kampus yang sangat terkenal di Jawa Timur khususnya. Mengapa kok selalu yang disebutkan adalah MAN 1 Bojonegoro Pak? Iya, jadi saya banyak berubah. Waktu naik kelas 2 itu baru saya memahami tentang makna hidup. Tidak tahu hidayah Allah waktu itu turun kepada saya bahwa begitu saya naik kelas 2, saya memaknai hidup saya nanti ke depan harus begini, saya harus rajin belajar, saya harus kepada orang tua berperilaku ini. Jadi disitulah saya mulai memperbaiki diri, membangun diri. Jadi saya bangga, di situ ada pelajaran tentang fikih, akidah, ada bahasa Arab, ada akidah akhlak kan gitu ya. Jadi kenapa saya
mengatakan bahwa saya sangat mencintai, bangga dengan MAN karena ada pelajaran-pelajaran itu. Harapan saya mereka juga harus mendidik anak-anaknya juga harus dengan tidak hanya pelajaran umum, tapi harus disertai dengan pelajaran-pelajaran agama. Ini kita buktikan, kita tunjukkan bahwa saya juga ingin membuktikan bahwa alumni MAN itu juga bisa berprestasi, bisa juga jadi yang terbaik. Saya juga sampai hari ini juga ingin jadi yang terbaik dan juga melakukan banyak kebaikan. Ini harapan saya juga ingin melakukan itu terus. Jadi ingin membuktikan bahwa alumni MAN itu juga bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi mungkin dokter dan sebagainya, Pak ya. Tidak melulu. Kalau zaman dulu di zaman Pak Tris itu ada nggak sih Pak istilah kayak kalau di MAN 1 Bojonegoro sekolah di mana? Di Alia. Nanti ujung-ujungnya jadi mungkin pembulu, jadi mudir kayak gitu. Ada istilah-istilah seperti itu? Iya, dulu saudara-saudara yang lain juga mengejek seperti itu. Teman-teman waktu kelas 1, saya waktu kelas 2, makanya saya bertekad dan teman-teman bersama teman-teman juga bertekad, ayo ada yang nembus di UNER, ada yang nembus di ITS, mulai 88 harus ada yang menembus di ITS. Alhamdulillah waktu itu saya di ITS dan 2 teman yang lain ada di IKIP, mulai di ITS, mulai bisa menembus itu. Setelah itu saya melihat prestasi ada yang di ITB, di IPB dan yang lain. Alhamdulillah saya ikut bangga dengan MAN 1 Bojonegoro. Berarti meskipun dari MAN 1 Bojonegoro tapi bisa menembus universitas terfavorit khususnya di Indonesia, Pak ya? Bisa, alhamdulillah. Terus tadi hal yang menarik yang saya lihat dari sambutan Pak Tris juga, Pak Tris memberikan apresiasi hadiah kepada siswa yang berani mengatakan kejujuran dengan nominal yang tentunya menurut saya dan menurut siswa juga tidak kecil, Pak, untuk nominalnya. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk memberikan hadiah tersebut? Iya, karena negeri ini butuh orang-orang jujur. Jadi pemimpin ini juga butuh orang-orang jujur. Dan hari ini kita krisis tentang orang-orang yang mengatakan benar, jujur. Harusnya tidak segitu tadi apresiasinya, harusnya lebih besar lagi. Tapi karena isi dompetnya cuma ada di situ ya tadi dikeluarkan, gitu ya. Jadi semua orang menyukai jujur. Bahkan istri pun akan suka kalau suaminya jujur, kan begitu. Jadi semua bos, pemimpin, karyawan, semuanya itu ya kita hidup di masyarakat pun kalau ada orang jujur itu pasti disukai. Dan salah satu kunci sukses dunia dan akhirat adalah kejujuran. Itu number one. Itulah yang melatar belakangi Pak Tris memberikan apresiasi. Iya, semoga apresiasi ini bisa menginspirasi yang lain bahwa orang jujur itu penting, orang jujur itu perlu dan harus. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga. Terus pendapat Bapak terkait adanya lomba ini, kan mungkin Pak Tris tadi bilangnya mungkin ke salah satu di MAN 1 Bojonegoro ingin mengadakan lomba, tapi yang tentang kisah Nabi dan lain sebagainya gitu Pak ya mungkin awalnya. Ternyata di MAN 1 Bojonegoro diselenggarakan lomba ihsan. Menurut Bapak bagaimana? Iya, ini luar biasa. Jadi anak-anak khususnya ya ini kan karena saya juga alumni di sini ya. Jadi anak-anak itu harus terlatih, harus terampil, harus terlatih. Semua itu kan akhirnya dilatih. Kalau sudah terlatih kan akan menjadi perilaku, kebiasaan. Nah, kemarin juga mereka misalkan isai tentang perjalanan Rasulullah, mereka paling tidak akan membaca berulang sehingga mudah-mudahan itu meresap, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Tidak hanya cinta dengan membaca sholawat saja, ya membaca sholawat ya membaca perilaku, karena Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang ada di muka bumi ini, kan begitu. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi umat Rasulullah dan sampai di akhirat nanti kita bersama beliau. Pendapat Pak Tris sendiri tentang MAN 1 Bojonegoro bagi Pak Tris? MAN 1 saya mengikuti perkembangannya juga luar biasa dalam arti lulusan dari MAN 1 banyak diterima di perguruan tinggi, SNMPTN, SBMPTN, itu luar biasa banyak.
Saya berharap suatu saat MAN 1 juga bisa alumni MAN 1 dan bahkan MAN 1-nya bisa mencetak kader-kader pemimpin-pemimpin yang luar biasa, bisa memimpin negeri ini mulai dari level bupati, gubernur, karena bahkan presiden. Nah, jadi harapan saya nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari MAN 1 Bojonegoro. Ulama-ulama hebat, jujur, ya, ulama-ulama yang hebat, para jenderal, kalau bisa tuh Kapolri dari MAN 1, Jaksa Agung dari MAN 1. Rektor sekarang sudah juga banyak yang dari Bojonegoro, kan begitu, UGM, Brawijaya juga dari Bojonegoro, kan begitu ya. Para jenderal juga banyak di Bojonegoro. Mudah-mudahan alumni MAN nanti yang akan menduduki kepemimpinan di negeri ini. Pesan dan kesan Pak untuk Sobat Mansaro bisa disampaikan melalui sahabat-sahabat MAN 1, mari kita senantiasa berbuat baik kepada semua orang, termasuk juga kepada anak-anak kita, anak-anak kita sendiri maupun saudara-saudara adik-adik kita yang lain, agar kita senantiasa membimbing mereka, memberi kesempatan mereka untuk terus maju berkembang. Senantiasa kita mendorong kepada semuanya, generasi muda itu untuk tampil bisa berperan, ikut memberi kontribusi, bermanfaat di negeri kita ini, dan senantiasa membela kepentingan agama dan bangsa ini. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Terima kasih Pak Tris atas kedatangannya di podcast Mansaro. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan-kesibukan dari Pak Tris setelah datang di podcast Mansaro. Semoga tidak kapok untuk datang ke sini Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Baik Sobat Mansaro, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Tris tentang apa sih dari latar belakang dari dilaksanakannya lomba esai menulis esai risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Azimatul Nima, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.